Kenapa kok penggunaan istilahnya itu penggunaan permisalannya itu pakai misik? Kenapa Iya, bukan pakai jenis wewangi yang lain, Ustaz? Masya Allah. Ini misik, ini misik, ini misik, ini Iya, iya, misik, iya. ini padahal tidak ada misiknya. Nah, Berarti penipuan ya, Ustaz ya? wallahu a'lam ya. Misik ini memang menjadi sangat cocok. Kan disebut sebagai rajanya tip maupun rajanya outer secara umum. Betul. Nah, minyak wangi semacam itu kan baunya bau tanah. Betul-betul earthy. Kalau kita ingin agar minyak wangi ini naik kelas, ini kan sudah elegan, baunya lebih eksotis, mengingatkan kita pada hujan, jadi ada suasana yang romantis. Iya. Itu di antara hal yang dapat dipakai ialah dengan menambahkan. Nah, atau yang base note sekalipun, misalnya gaharu, Gaharu tadi, ya, iya, ya. atau yang lainnya lagi cendana, itu kan semuanya base note. Masya Allah. Tetapi ketika dicampur misik ini berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi di bulan penuh barokah ini dengan perbincangan yang semoga insyaallah Allah Ta'ala barokahi, yaitu tentang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Ustadz, kok bicara Ramadan nggak bicara misik, itu sepertinya ada something missing gitu ya. Karena hadisnya sangat terkenal, guys. Semua amal anak Adam baginya kecuali puasa, dan Allah janjikan akan memberi jaza balasan khusus. Satu di antara pemuliaannya adalah pembahasan tentang misik, yaitu bau mulut orang yang berpuasa. Setelah tadi Rasul kabarkan bahwa Allah akan memberi balasan khusus untuk orang-orang yang puasa karena Allah itu, bau mulutnya orang puasa yang istimewa itu di sisi Allah atiyab min rihil miski, dari bau wewangi misik. Kenapa kok penggunaan istilahnya itu penggunaan permisalannya itu pakai misik? Kenapa bukan pakai jenis wewangi yang lain, Ustaz? Masya Allah. Saya teringat ketika membahas tentang misik itu, dan sampai sekarang saya termasuk orang yang walaupun sudah menjumpai, sudah pernah memiliki, dan sampai sekarang masih memiliki beberapa macam misik itu, tetapi justru ketika saya sudah berkenalan dengan misik-misik lain yang asli, karena Masya Allah misik ini kan yang paling banyak di penirunya paling banyak ya. Kalau dibilang peniru nggak persis. Namanya dipakai, ini misik, ini misik, ini misik, ini misik, ini padahal tidak ada misiknya. Nah, berarti penipuan ya, Ustaz ya? Nah, wallahu a'lam ya. Artinya ini memang perlu ekstra hati-hati ketika membahas tentang misik. Nah, ketika saya sudah mencoba misik yang beneran misik, misik yang asli, murni misik ya? Murni misik, itu pun ternyata Masya Allah, ternyata misik yang ini berbeda dengan misik yang ini. Misik yang ini berbeda dengan misik yang ini. Padahal misik-misik itu semuanya misik yang asli, dan bahkan yang menarik lagi, misik itu tidak jarang terjadi. Misik dari rusa yang sama, gunungnya sama, ketinggiannya beda, beda pola hidup sehari-harinya, karena memang komposisi baunya beda itu. Gitu ya. Jadi perilaku Ghazalnya ini mempengaruhi kualitas misiknya. Mempengaruhi kualitas misiknya. Sehingga ketika saya di awal-awal sering mengatakan bahwa misik itu baunya tersembunyi, itu berlaku untuk misik tersebut. Nah, apakah memang baunya sangat menyebar? Saya tidak berani menyimpulkan, karena ketika saya bertemu dengan berikutnya yang juga lebih mahal, itu masih tersembunyi tapi memiliki bau yang berbeda. Atau ketika saya mendapatkan maspot itu memiliki bau yang memang ini masih sifatnya belum diolah, sehingga
itu kan seperti bumbu yang sudah dijadikan satu, jadi terhimpun semuanya ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa perumpamaan menggunakan misik itu karena riset-riset termasuk beberapa percobaan mengenai misik itu menunjukkan bahwa misik yang masih murni memiliki selain aroma yang paling awet dan juga nanti ketahanannya ketika di aroma yang sangat kompleks, juga ketahanannya ketika diusapkan di kain misalnya. Dalam sebuah dalam sebuah eksperimen itu minyak wangi misik itu diteteskan ke sapu tangan. Oke, ke sapu tangan. Sapu tangan, dan kemudian itu sapu tangan itu disimpan ya masih karena dipakai juga dibuka, dan kemudian 40 tahun kemudian dibuka lagi. Yang lain-lain, bau yang lain sudah hilang, misiknya masih ada. Allah. Baunya masih sempurna. Jadi dibuka, bukan diteteskan terus disimpan rapat, enggak, dibuka begini kan, tapi ditaruh di dalam sebuah tempat. Yang tempatnya bukan kotak ya? gitu, enggak. Menarik. Nah, itu yang menjadi alasan bahwa kalau begitu misik ini memang menjadi sangat cocok. Kan disebut sebagai rajanya tip maupun rajanya utur secara umum. Nah, ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ahli tip maupun para ahli wewangian secara umum. Ini merupakan sesuatu yang baik penghasil pembuat parfum-parfum yang sifatnya sintetis maupun yang sifatnya memang betul-betul murni alami, atau gabungan keduanya, menggabungkan yang sintetis maupun yang alami. Mereka dari pengalaman mengolah bahan-bahan minyak wangi itu tetap pada kesimpulan bahwa memang yang terbaik rajanya berbagai macam bebauan itu adalah misik. Falyatanafasil mutanafisun, kok jadi ingat ayat itu, Ustaz. Nah, ya harusnya tuh orang tuh lomba-lomba untuk nyari misik yang kalau bahasan ayatnya kan yang alami tentu saja. Gitu. Dia itu bisa menjadi fiksatif, menguat, dan dia juga pada saat yang sama dia bisa menjadi pengaya aroma. Gitu ya. Dan misik itu keunikannya dibandingkan dengan beberapa bahan lagi lainnya itu lebih mudah untuk disandingkan dengan apapun. Oh. Ya, dia bisa sangat animalistik. Animalistik itu misalnya kalau kita jumpai pada misik litoharo, bukan misik toharo ya. Misik dari rusa, warnanya hitam kecoklatan, tetapi digunakan untuk toharo bagi perempuan ba'da haid. Ini kan disebut-sebut memiliki bau yang sifatnya animalistik. Animalistik itu memang kadang-kadang kedengarannya nggak enak ya, kayak kebinatangan. Tetapi itu selain animalistik juga memberikan sensasi aroma yang sensual, aroma yang elegan. Nah, karena itu pula misik itu menjadi bau yang tidak kemudian membuat orang itu jadi wah kan animalistik, menjadi ilfil gitu ya. Iya, menjadi nggak nyaman. Iya. Misik itu juga ketika dicampurkan ke dalam gaharu, dan saya juga sudah mendapati pengalaman-pengalaman itu. Miskul itu ya berarti ya. Miskul oud dengan berbagai macam jenis oudnya ya. Ataupun ketika dicampur dengan bahan-bahan lagi lainnya yang baunya cenderung earthy. Ada minyak wangi, saya lupa namanya, itu saya berusaha mengingat tadi. Yang ini baunya itu mirip tanah yang baru kena hujan pertama kali. Masya Allah. Kalau bahasa Inggris kan petrichor ya. Itu seperti bau tanah yang pertama kali kena hujan, tidak terlalu deras. Itu kan kemudian menghasilkan bau yang khas. Betul. Nah, minyak wangi semacam itu kan baunya bau tanah. Betul-betul earthy. Kalau kita ingin agar minyak wangi ini naik kelas, ini kan sudah elegan, baunya lebih eksotis, mengingatkan kita pada hujan, jadi ada suasana yang romantis. Itu di antara hal yang dapat dipakai ialah dengan menambahkan misik dengan jumlah yang nggak banyak. Nah, dari pengalaman saya sendiri, minyak wangi yang macam-macam itu justru kalahnya oleh misik.
misik itu kalem, tapi kalau sudah dimasukkan tuh Masya Allah. Gitu Dia ya. kuat dan mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Nah, karena itulah kita menjadi paham kenapa selama ratusan tahun para pembuat minyak wangi, wewangian yang dulunya tentu saja semuanya alami, itu menggunakan substansi, menggunakan kandungan bahan yang sangat mahal ini untuk menjadi pengharum penting istana-istana, benteng-benteng, kemudian termasuk masjid-masjid. Bahkan kalau dalam perkembangannya gereja-gereja yang Romawi itu menggunakan juga itu ya. Ya. Setelah mengenalnya dari dunia Islam Nah, ya. Masya Allah. Nah, jadi kenapa digunakan? Karena bahan-bahan tadi wewangian yang cenderung misalnya tadi wudi, kekayuan atau yang lain-lainnya, begitu dicampur dengan misik itu menjadi jauh lebih elegan dan lebih awet. Masya Lebih Allah. awet tuh. Sehingga misalnya melati itu orang suka, atau nanti ada anggrek itu orang suka dan macam-macam. Tapi sekedar melati saja, anggrek saja itu baunya sepertinya flat itu berarti datar, tidak memiliki kedalaman yang yang kontemplatif gitu ya. Dan memang sifat keduanya tidak memiliki base note ya. Iya. Nah, atau yang base note sekalipun, misalnya gaharu. Gaharu tadi. Iya. Ya. Atau yang lainnya lagi cendana, itu kan semuanya base note. Masya Allah. Tetapi ketika dicampur misik ini berbeda. Itu sebabnya kenapa untuk benteng-benteng pun menggunakan minyak wangi yang salah satu bahannya adalah misik. Oh. Jadi ketika seseorang itu berada di benteng itu kan yang diperlukan dua hal minimal, yakni merasa ini terasa terasa suasana, terasa sebagai hal yang kuat, aman gitu kan. Dan yang kedua adalah nyaman untuk berjaga. Nyaman untuk berjaga, bukan membuat jadi lelap. Kan ada minyak wangi yang rasanya kalau mau mencium baunya itu jadi pengen tidur gitu. Iya. Kalau misik itu orang menjadi mawas diri, terjaga gitu ya. Itu tergantung campurannya. Oke. Artinya ini ketika dicampur dengan misalnya bahan-bahan dari kayu tadi justru meningkatkan. Nah, itulah keunikan yang tidak dimiliki oleh melati misalnya. Maka misik itu sampai sekarang masih disebut sebagai The King of Tip. Malikutip. Wal utur ya. Jadi rajanya wewangi tadi ya. Ya maupun iter ya. Dari itu rajanya tip maupun minyak wangi secara umum itu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Quran sudah menyebut sesuatu, hadis mengokohkannya dengan keutamaan, wah itu pasti terkandung di dalamnya ada banyak hikmah yang kalau kita gali makin kita yakin bahwa agama ini sangat sempurna dan sangat sempurna. Maka marilah kita bersungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh yang terbaik. Insya Allah kita berharap semoga besok kalau bertemu dengan Allah ya Ustaz tadi, bau mulut kita yang puasa ini bernilai sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sampai insya Allah kita akan mendapatkan hadiah keringat kita di jannah. Insya Allah itu baunya adalah wewangi misik. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minallahi ghafurur rahim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.